Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Jampangesti dengan NIM 250512042223. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis memori komputer. Nah, materi ini tuh sangat penting ya, karena memori merupakan salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang berperan langsung dalam menentukan kecepatan dan kinerja komputer. Nah, di video ini saya akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian memori, hierarki memori, memori primer, sekunder, hingga konsep virtual memory ya. Nah, harapannya nanti kalian setelah menonton video tugas dari saya ini, kalian tuh bisa lebih memahami gitu ya bagaimana memori bekerja dalam sebuah sistem komputer. Nah, apa itu memori komputer? Nah, memori komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU dan sistem operasi. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan di komputer, seperti membuka aplikasi, mengetik, atau browsing semuanya itu membutuhkan memori. Nah, memori ini berperan sebagai jembatan antara CPU dan penyimpanan data. Kenapa disebut jembatan? Karena CPU tidak langsung mengambil data dari penyimpanan seperti hard disk, tetapi melalui memori terlebih dahulu agar lebih cepat. Nah, kinerja sistem sangat bergantung pada memori, terutama dari segi kapasitas dan kecepatan akses. Jika memori kecil atau lambat, itu nanti komputer akan menjadi lemot, aplikasi sering lag, dan multitasking tidak lancar. Sebaliknya, jika memori besar dan cepat, nantinya sistem lebih responsif, aplikasi berjalan lancar, dan multitasking lebih optimal. Nah, hierarki memori. Nah, memori komputer ini disusun dalam bentuk hierarki atau tingkatan yang biasanya digambarkan seperti piramida. Nah, urutan dari yang paling cepat hingga paling lambat adalah register, cache, RAM, dan secondary storage. Nah, semakin ke atas, kecepatan semakin tinggi, kapasitas semakin kecil, harga semakin mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah, kapasitasnya itu semakin besar, kecepatan lebih lambat, dan harga lebih murah. Nah, ini disebut dengan trade-off antara kecepatan dan kapasitas. Sebagai contohnya itu register hanya beberapa byte tapi sangat cepat. Sedangkan RAM bisa sampai gigabyte. Nah, sedangkan hard disk itu bisa sampai terabyte gitu. Nah, analogi sederhananya gini, register itu pikiran langsung. Nah, caca ini ingatan cepat. Nah, kalau RAM ini meja kerjanya, terus kalau hard disk itu sebagai kayak gudang penyimpanannya gitu. Hierarki ini tuh dibuat agar sistem bisa bekerja secara efisien. Next. Selanjutnya ada memori primer. Nah, yang pertama itu kan register ya. Register adalah memori yang paling kecil dan paling cepat. Nah, register berada langsung di dalam CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Karena letaknya sangat dekat dengan prosesor, jadi aksesnya itu sangat cepat, tapi kapasitasnya tuh sangat kecil. Biasanya hanya beberapa byte saja. Nah, register itu digunakan untuk operasi-operasi penting seperti perhitungan aritmatika. Nah, selanjutnya itu ada cache memori. Itu cache memori adalah memori berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Nah, cache ini berfungsi untuk menyimpan data yang sering digunakan agar bisa diakses lebih cepat. Cache ini dibagi menjadi beberapa level, yaitu L1, ini tuh yang paling cepat, tapi penyimpanannya itu paling kecil. Terus yang L2 itu lebih besar, jadi sedikit lambat gitu. Yang L3 itu paling besar, ini tuh digunakan bersama antar core. Nah, semakin tinggi level cacenya, kapasitasnya itu lebih besar, tetapi kecepatan sedikit menurun. Nah, dengan adanya cache, CPU tidak perlu mengambil data langsung dari RAM, sehingga proses menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya itu ada RAM dan ROM. Nah, RAM itu kan random access memory. Nah, itu memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Nah, RAM itu ciri-cirinya itu bersifat
volatil, data hilang saat listrik mati, dan digunakan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya, membuka browser, menjalankan game, editing video. Nah, semua itu menggunakan RAM. Sedangkan ROM atau Read Only Memory adalah memori yang bersifat permanen. Ciri-ciri ROM itu tidak hilang saat listrik mati, digunakan untuk menyimpan firmware. Nah, contohnya itu BIOS pada komputer. Nah, RAM itu sangat penting saat proses booting gitu ya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis RAM. Nah, RAM ini memiliki beberapa jenis ya, yaitu pertama itu ada SRAM dan ada DRAM, terus evolusi DDR. Nah, SRAM atau static RAM ini tuh memorinya tuh sangat cepat, terus tidak perlu refresh gitu ya. Terus ini tuh digunakan untuk cache, tapi ini tuh harganya mahal, kapasitasnya tuh kecil ya. Sedangkan DRAM atau dynamic RAM itu memori utama komputer, tapi ini tuh lebih lambat dari SRAM, terus sehingga membutuhkan refresh gitu ya. Nah, digunakan sebagai RAM utama, harganya itu lebih murah, tapi kapasitasnya itu lebih besar. Dan untuk evolusi DDR ini tuh RAM untuk berkembang dari waktu ke waktu. DDR ini tuh generasi awal, generasi pertama gitu ya. Ini tuh berfungsi untuk transfer data 2 kali per siklus clock. Terus DDR2 ini kecepatannya lebih tinggi dari yang DDR tadi. Terus konsumsi daya itu lebih rendah. Nah, DDR3 ini bandwidth-nya itu lebih besar ya. Efisiensi energi meningkat gitu. Nah, DDR4 ini kecepatan dan kapasitasnya lebih tinggi. Tapi voltasenya itu lebih rendah. Dan DDR5 ini generasi terbaru ya, teknologi terbaru dengan performa tinggi. Jadi performanya itu maksimal untuk komputasi modern. Nah, semakin tinggi generasinya, nanti tuh kecepatannya tuh lebih meningkat gitu ya. Terus konsumsi dayanya itu lebih rendah, tapi performanya itu lebih baik. Selanjutnya, ada jenis-jenis ROM. Yang pertama itu ada PROM, Programmable ROM. Ini tuh memori yang hanya dapat diprogram satu kali setelah diproduksi. Nah, setelah diprogram ini, data tidak dapat diubah atau dihapus. Digunakan untuk menyimpan firmware permanen pada perangkat elektronik. Nah, sedangkan EEPROM ini dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV ya, melalui jendela kecil pada chip. Nah, setelah dihapus nanti dapat diprogram ulang, memerlukan peralatan khusus untuk proses penghapusan. Nah, terus ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Nah, dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa melepas chip dari perangkat. Nah, jadi itu lebih fleksibel dan praktis dibanding EEPROM. Nah, ini tuh digunakan pada BIOS komputer modern. Nah, jenis ini tuh paling fleksibel dibanding yang lainnya gitu ya. Selanjutnya itu ada memori sekunder. Nah, memori sekunder ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Yang pertama ini ada HDD atau hard disk drive. Ini tuh menggunakan teknologi magnetik. Kapasitasnya besar, sampai berapa TB gitu ya. Kecepatannya lebih lambat. Harganya tuh terjangkau, tapi ini tuh cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. Yang kedua tuh ada SSD, yaitu Solid State Drive. Ini tuh menggunakan teknologi flash, lebih kecepatan baca atau tulisnya itu lebih tinggi daripada HDD tadi ya. Nah, ini tuh lebih tahan guncangan, terus konsumsi dayanya itu lebih rendah, dan harganya lebih mahal per gigabyte-nya. Selanjutnya ini optical disc and flash drive. Nah, ini kan ada CD, DVD, Blu-ray. Ini tuh media optik untuk distribusi data. Terus yang flash drive atau USB ini portable, praktis, kapasitas hingga ratusan GB. Nah, dan ini tuh cocok untuk transfer data dan backup data, terus distribusi file-file itu juga. Nah,
Ini tuh perbandingan memori. Memori itu dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu memori cepat atau volatil, dan yang kedua itu memori penyimpanan atau non-volatil. Nah, memori cepat ini tuh ada register, cache, RAM. Ini tuh register itu kan tercepat ya, kapasitasnya tuh sangat kecil. Berapa bits doang gitu. Nah, harganya itu tertinggi per bitnya. Terus volatil. Nah, cache ini tuh sangat cepat, kapasitasnya tuh kecil, KB per sampai berapa MB gitu doang ya. Harganya tuh tinggi dan ini tuh volatil gitu. Nah, selanjutnya itu RAM. Ya, RAM itu cepat, kapasitasnya tuh sedang. Berapa gigabyte gitu ya. Harganya tuh menengah. Ini volatil. Nah, ROM ini cepat, kapasitasnya tuh kecil, harganya tuh rendah, dan ini non volatil. Nah, ciri-cirinya dari memori volatil itu sangat cepat, kapasitasnya itu kecil, terus data hilang saat mati gitu ya. Ya, yang selanjutnya itu ada memori penyimpanan atau non volatil. Ada HDD. HDD itu kan lambat, kapasitasnya tuh besar sampai berapa TB gitu. Harganya tuh murah per gigabyte-nya dan ini non volatil. Untuk SSD ini tuh cepat, kapasitasnya tuh besar dari berapa gigabyte sampai berapa TB gitu. Dan harganya tuh menengah, jadi ini tuh non volatil. Nah, selanjutnya itu kan ada optical disk. Nah, ini tuh lambat gitu ya. Terus kapasitasnya tuh terbatas berapa gigabyte doang. Tapi itu harganya murah dan ini non volatil. Selanjutnya itu ada flash drive. Ini tuh kecepatannya tuh sedang. Kapasitas portabilnya tuh berapa sampai berapa gigabyte gitu. Harganya ini yang paling terjangkau dan ini non volatil ya. Jadi ciri-ciri dari non volatil itu kapasitas besar, data tidak hilang, kecepatannya itu lebih rendah gitu ya timbang yang volatil tadi. Nah, setiap jenis memori ini memiliki fungsi masing-masing dalam sistem komputer. Next ada virtual memory. Nah, virtual memory adalah teknik untuk memperluas kapasitas RAM menggunakan ruang pada hard disk. Nah, sistem operasi akan menggunakan sebagian storage sebagai tambahan RAM. Nah, ini tuh manfaatnya itu bisa untuk memungkinkan untuk menjalankan aplikasi besar ya yang melebihi kapasitas RAM fisik, terus meningkatkan multitasking dengan mengelola lebih banyak proses secara bersamaan gitu, terus memberikan isolasi memori antar proses untuk keamanan sistem, dan yang terakhir itu untuk mengoptimalkan penggunaan memori fisik dengan teknik packing dan swapping. Nah, namun ini tuh kekurangannya itu lebih lambat dibanding RAM asli karena menggunakan media penyimpanan. Nah, kesimpulan dari video ini itu untuk ya memori primer itu register dan cache itu menyediakan akses tercepat untuk CPU. Nah, RAM ini menyimpan data aktif untuk proses yang sedang berjalan. ROM ini itu menyimpan firmware permanen yang penting untuk boot system. Nah, untuk memori sekunder, HDD dan SSD ini menyediakan penyimpanan permanen dengan kapasitas besar. Nah, flash drive memungkinkan portabilitas data. Nah, virtual memory ini memperluas kapasitas RAM menggunakan ruang disk. Nah, peran dalam kinerjanya itu hierarki memori itu mengoptimalkan keseimbangan kecepatan dan kapasitas. Setiap jenis memori memiliki peran spesifik dalam kinerja sistem operasi secara keseluruhan. Kesimpulan singkatnya tuh gini ya, memori komputer ini tuh terdiri dari memori primer dan sekunder. Nah, memori primer ini tuh digunakan untuk proses aktif. Nah, memori sekundernya ini digunakan untuk penyimpanan. Nah, hierarki memori ini itu membantu meningkatkan efisiensi sistem. Nah, setiap jenis memorinya ini tuh memiliki peran penting dalam kinerja komputernya ya. Nah, semua komponen ini tuh bekerja sama untuk memastikan komputer dapat berjalan dengan optimal. Nah, demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis memori komputer. Nah, terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai terakhir. Nah,
Itu semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian memahami sistem memori komputer dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.